Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, pemirsa, kembali lagi bersama saya Resta Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari sumek.diswe.id dengan headline Selebgram Palembang Adelia Putri dituntut jaksa 7 tahun, tapi divonis hakim 5 tahun penjara. Selebgram Palembang Adelia Putri dituntut jaksa 7 tahun, namun hakim memvonisnya dengan hukuman 5 tahun penjara. Hukuman Adelia Putri Salma itu dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kamis 16 Mei 2024. Selebgram asal Palembang yang dijuluki Ratu Narkoba ini terbukti ikut terlibat kasus pencucian narkoba yang dikelola suaminya Kadafi alias David di penjara. Kadafi terlibat jaringan narkotika internasional Freddy Faratama. Yang unik, saat sidang Adelia masih mengenakan perhiasan gelang emas di tangan kirinya, serta mengenakan sepatu branded merek Adidas warna ungu. Selama menjalani sidang, Adelia tampak selalu menutupi wajahnya dengan kertas map. Usai sidang, Adelia bungkam saat ditanya wartawan tanggapannya soal putusan hakim. Menurut hakim, yang meringankan terdakwa Adelia Putri Salma masih memiliki bayi yang butuh kasih sayang ibunya. Yang memberatkan hukumannya, terdakwa ikut menikmati hasil penjualan narkotika milik Kadafi, tegas Ketua Majelis Hakim Lingga Setiawan saat membacakan putusan. Dalam kasus ini, Adelia dijerat pasal 137 huruf A dan B Jungto, pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia, nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya yang masih dilansir dari sumek.diswe.id dengan headline Diduga alami kecelakaan kerja, seorang pekerja di Oki meninggal dunia tersedot pipa. Dari Kayu Agung melaporkan, salah satu pekerja di perusahaan PT Oki Pulp dan Paper Mill, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir tewas setelah diduga mengalami kecelakaan kerja. Informasi yang dihimpun kecelakaan kerja tersebut terjadi pada Kamis 16 Mei 2024. Informasi yang dihimpun kecelakaan kerja tersebut terjadi pada Kamis 16 Mei 2024 sekira pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Salah satu pekerja yaitu bernama Ari Prabowo meninggal dunia. Infonya ado kecelakaan kerja yuk di PT Oki Pulp Paper Sungai Baung. Satu pekerja tewas tersedot pipa siang tadi. Bunyi pesan berantai di grup WhatsApp yang diterima sumek.co Kamis 16 Mei 2024 malam. Kapolsek Air Sugihan, Ibtu Rio Trisna SH, saat dikonfirmasi sumek.co melalui pesan WhatsApp belum merespon. Termasuk pihak dari PT Oki Pulp dan Paper Mill saat dikonfirmasi melalui telepon seluler juga tidak aktif. Informasi yang dihimpun atas peristiwa dugaan kecelakaan kerja itu untuk korban telah diserahkan kepada pihak keluarganya, termasuk mendapatkan informasi bahwa korban pada hari ini Jumat 17 Mei 2024 segera dimakamkan. Sebelumnya, seorang karyawan PT Oki Pulp dan Paper Mill di Desa Sungai Baung, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki, mengalami kecelakaan kerja. Peristiwa itu terjadi Rabu 23 Maret 2022, sehingga membuat 8 karyawan PT Oki Pulp dan Paper Mill harus dilarikan ke Rumah Sakit Palembang akibat luka yang dialami untuk dilakukan perawatan intensif. Ada karyawan alami luka karena terkena tumpahan air panas saat sedang bekerja memperbaiki pompa proses, sehingga harus dirawat di rumah sakit. Terang Gandang Hatawan Humas PT Oki dan Paper Mill kepada sumek.co saat dikonfirmasi pada 25 Maret 2022 lalu. Dia menerangkan peristiwa itu terjadi saat karyawan sedang bekerja yakni perbaikan pompa proses. Baik pemirsa, informasi terakhir yang masih dilansir dari sumek.diswe.id dengan headline Tim Rescue Basarnas cari pedagang telur asal Banyu Asin yang tenggelam di Sungai Tanjung Raja Ogan Ilir. Dari Palembang melaporkan, tim rescue Basarnas hingga saat ini masih melakukan pencarian terhadap Asep 29 tahun, seorang pedagang telur yang dikabarkan tenggelam di Sungai Ogan, tepatnya di bawah jembatan Sri Jabo, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Kamis malam 16 Mei 2024 sekitar pukul 22.10 waktu Indonesia bagian Barat. Kepala Kantor Basarnas Sumsel Raymond Konstantin kepada sumek.co mengatakan, saat mendapatkan kabar adanya seorang warga yang tenggelam, dirinya langsung memerintahkan jajarannya untuk melakukan pencarian.
Saya langsung memerintahkan satu tim rescue yang berjumlah 6 orang lengkap dengan peralatan SAR air berangkat menuju lokasi kejadian untuk melakukan pencarian terhadap korban, ungkap Raymond, Jumat 17 Mei 2024. Korban diketahui tercatat sebagai warga Jalan Talang Keramat Lorong Hijrah, Gudang Telur, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyu Asin tambahnya. Informasi yang didapat sebelum dikabarkan tenggelam, korban bersama 2 orang rekannya yakni Simba Nada dan Sobri Ruanda sehabis berjualan telur di daerah Kayu Agung Oki bermaksud pulang ke Palembang. Ketika dalam perjalanan pulang, tepatnya di Jembatan Sri Jabo, korban meminta kepada Simba untuk berhenti karena korban merasa kepanasan dan ingin mandi di Sungai Ogan. Ketika sedang asik mandi dan menyelam, tiba-tiba korban tidak muncul lagi ke permukaan. Rekan korban yang melihat kejadian itu mencoba mencari korban, dibantu masyarakat sekitar, namun korban tidak diketahui keberadaannya dan diduga kuat korban hanyut dan tenggelam, ujar Raymond. Masih kata Raymond, proses pencarian juga dibantu dengan potensi sah seperti TNI atau Polri, BPBD Ogan Ilir, dan masyarakat setempat. Pencarian dilakukan dengan membagi tim SAR gabungan menjadi 2 SRU. SRU pertama melakukan pencarian dengan cara penyisiran permukaan air menggunakan perahu karet dan perahu-perahu masyarakat dengan luas area pencarian hingga radius 10 km persegi. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Quran hari ini. Sampai jumpa di edisi Baca Quran selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.